Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiatul Bararah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Madura. Di sini saya akan menyampaikan pengetahuan saya tentang pengertian tasawuf, faktor-faktor penyebab mundurnya tasawuf, dan sejarah tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya yang telah dihadiahkan kepada kita semua umat muslim sekalian. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menggiring kita dari dunia kegelapan menuju cahaya iman. Berbicara tentang tasawuf, apa itu tasawuf? Baik, saya akan menjawab sendiri. Tasawuf merupakan wacana yang mengarahkan pikiran kita pada orang-orang soleh, banyak ibadah, dan menjaga tingkah pergaulannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan manusia, dengan sesama manusia lainnya, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta semua makhluk. Namun demikian, istilah ini merupakan istilah yang disandarkan kepada gerakan batiniah untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Sang Khalik. Pengertian tasawuf secara etimologi. Yang pertama berasal dari kata suf yang artinya bulu domba. Yang kedua yang berasal dari kata saf yang artinya barisan. Dan yang ketiga berasal dari kata safah yang artinya jernih atau bersih. Dan yang keempat berasal dari kata sufah yang artinya serambi masjid yang ditempati oleh sahabat Rasulullah. Pengertian tasawuf secara terminologi. Dari beberapa banyak pendapat yang telah dinyatakan oleh para ahli, saya akan menyampaikan dua pendapat tentang tasawuf yang saya ketahui. Yang pertama yaitu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berpendapat bahwa tasawuf adalah mensucikan hati dan melepaskan hawa nafsu dari pangkalnya dengan ikhlas dan taubat. Yang kedua yaitu Al-Junaidi yang berpendapat bahwa tasawuf adalah kegiatan membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia, memendam kelemahan, menjauhi keinginan hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridhoi Allah, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memberikan nasihat kepada semua orang, memegang dengan erat janji dengan Allah dalam hal hakikat, serta mengikuti contoh Rasulullah dalam hal syariat. Sejarah muncul dan berkembangnya tasawuf. Istilah tasawuf dikenal secara luas di kawasan Islam sejak penghujung abad kedua Hijriah. Sebagai perkembangan lanjutan kesolehan para zahid yang mengelompok di serambi Masjid Madinah. Dalam perjalanan kehidupan, kelompok ini lebih mengkhususkan diri untuk beribadah dan melakukan pengembangan rohaniah dengan cara melupakan kenikmatan duniawi. Pola kesolehan yang demikian merupakan awal pertumbuhan tasawuf yang kemudian berkembang secara pesat. Fase ini dapat disebut fase asketisme yang merupakan fase pertama perkembangan tasawuf yang ditandai dengan munculnya individu-individu yang lebih mengejar kehidupan akhirat, sehingga perhatiannya terpusat untuk beribadah. Fase asketisme ini setidaknya berlangsung hingga abad kedua Hijriah. Memasuki abad ketiga Hijriah, sudah terlihatnya peralihan dari asketisme menuju sufisme. Tetapi menurut mayoritas penulis sejarah tasawuf mengatakan bahwa embrio atau benih tasawuf sudah nampak dalam Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Baik jika dilihat dari aspek kehidupan, moral, ibadah,
dan tingkah laku. Faktor-faktor penyebab mundurnya tasawuf. Ulama peneliti Muslim menarik suatu kesimpulan ada 3 faktor penyebab runtuhnya tasawuf di mata dunia Islam. Yang pertama yaitu banyak sufi-sufi yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka tidak tunduk pada aturan syariah karena sudah menganggap dirinya mencapai tingkat atau makomat paling tinggi yang disebut ma'rifah. Kebanyakan sufi yang mendominasi ajaran tasawufnya dengan unsur-unsur filsafat yang terlalu rasional sehingga tidak lagi relevan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu kondisi atau era waktu itu didominasi oleh penjajah bangsa Eropa yang menguasai negara Islam. Banyak menggunakan faham dan filsafat sekularisme dan materialisme yang bertentangan dengan ajaran tasawuf. Yang ketiga yaitu pendapat lain sering mengatakan pihak-pihak penguasa muslim itu sendiri sering menekan para ulama untuk membantu dan melegalkan dalam menjalankan kekuasaannya. Satu hal yang perlu diingat bahwa mundurnya tasawuf bukan karena ajaran itu sendiri, melainkan karena manusia yang salah mengakses dan memahami tasawuf. Mungkin hanya itu yang bisa dan dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.